Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan dengar perkataan seperti itu teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal soleh, bagaimana bisa sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal soleh. Kenapa? Karena masa mudamu ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melanjutkan potensi, kesempatan meluas membentang semangat membara. Justru masa mudamu inilah jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal soleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Takatsur ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda semua, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja, tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi, waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu, dan dirimu jika tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang disibukkan dengan melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal soleh, remaja masjid misalnya aktif dalam organisasi, aktif ke pengajian misalnya, maka dia tidak akan punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dengan hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian,
kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal, dia lupa bahwa kehidupan di dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya.